berjalan-jalan di tanah indah. Perjalanan saya kali ini untuk pertama kalinya naik kereta api dari Jakarta menuju Pekalongan. Sepanjang perjalanan, saya melihat hijaunya sawah yang terhampar. Sebuah pemandangan yang sangat banyak bisa kita lihat di Indonesia. Suburnya alam Indonesia membuat negeri ini begitu hijau dan terasa damai. Tidak terasa, perjalanan saya tiba di kota Pekalongan. Perjalanan saya tempuh dalam waktu 5 jam. Bismillah, semoga perjalanan saya kali ini memberikan sebuah pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya. Kota Pekalongan ini terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Pekalongan biasa dikenal dengan sebutan Kota Batik, karena desain batik Pekalongan mempunyai ciri yang khas, dan industri batik pun juga maju pesat di kota ini. Tidak heran jika UNESCO menempatkan Pekalongan sebagai salah satu kota yang masuk jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori Crafts and Folk Art pada Desember 2014 dan memiliki city branding World City of Batik. Sebagian warga Pekalongan memang menggeluti batik sebagai mata pencaharian. Batik sudah menjadi industri tersendiri di Pekalongan. Dalam kunjungan saya kali ini, saya ingin melihat sentra batik di Pasar Sentono. So Pekalongan is actually known as Batik City. People come here specifically to check out the batik designs that you see here. Not only that, they come here because the prices are great and the design is the most up-to-date. And to my left here is the main highway that connects East Java to West Java. So people actually stop by here, get off, park their cars, come in, and shop for some beautiful batik. It actually feels pretty nice. I wish you guys could feel it, but very bagus. Not just normal bagus. How does it look? What do you guys think? I look at it, matches my pants too. So I think I'd like to take this. How much? 90. Oh, 90.000. Cool, huh? So where I'm heading to next is real interesting. This brother, Imang, used to be a photographer. Still is actually. But now he's a professional batik designer. Let's go check him out. Ini dia, Imang Jasmin. Meskipun belum lama menggeluti dunia batik, tapi Imang Jasmin ini adalah sosok pembatik yang mempunyai posisi penting di kalangan batik Pekalongan. Desain dan warna batiknya mempunyai ciri yang khas. Hal ini dikarenakan Imang adalah seorang fotografer profesional yang cukup handal. Sehingga, Imang memasukkan unsur-unsur yang ada di fotografi ke dalam desain batik yang dihasilkannya. Tidak heran jika batik hasil karya Imang banyak dikenakan tokoh-tokoh penting di negeri ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Raif. How are you? Baik kabar, alhamdulillah. Good to see you in person. Raif, kamu baru datang. Duduk. Gimana di Pekalongan? So, what made you switch over to batik design, and are there any similarities between the two professions? Ya, sebetulnya ini bukan switch, tapi ini proses. Alhamdulillah, fotografi kemudian banyak membantu untuk menginspirasi desain dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian saya coba implementasikan dalam karya. Kamu mau datang ke tempat saya punya workshop? Ya. Ref, saya lupa, saya pernah janji sama kamu untuk membikinkan baju. I was just about to ask you. I was just about to ask you about that. Do you mind if I take a look at it? Okay. Can't wait to see it. Ref. Wow! Wow! This is incredible. Ini untuk kamu, mudah-mudahan bagus, cocok. Ini dragon, contrast color. Ini kalau kita sebut sebagai warna sogan. That's incredible. Thank you.
Thank you so much. Terima kasih a lot. Oke, Rev. Batik ini personal statement. Dan saya melihat karakter Rev ada di sini dan saya bikinkan khusus untuk kamu. Satu ini dan tidak ada desain yang sama yang akan kamu ketemu dengan orang lain. So there's only one of these. Only one is for you. Thank you, man. I really appreciate that. That's so nice of you. And it is beautiful. The colors and the design. Membuat kain batik memang mempunyai beberapa teknik, antara lain batik tulis, cap, dan cetak. Namun dari teknik-teknik itu, batik tulislah yang mempunyai tingkat kesulitan tertinggi. Tidak heran jika batik tulis mempunyai harga yang lebih mahal dibanding dengan batik cap atau cetak. Proses membatik memang tidak mudah, diperlukan ketekunan dan kemampuan yang tinggi dalam hal desain, membatik, dan mewarnai kain. Proses membatik diawali dengan pembuatan desain. Setelah itu, kain yang sudah ada desainnya diberi malam atau larutan lilin untuk menutupi beberapa bagian yang diperlukan. Proses memberi malam ini juga memerlukan konsentrasi yang tinggi. Setelah selesai diberi malam, kain kemudian dicelupkan dalam air yang sudah diberi zat pewarna. Proses itu dilakukan berulang-ulang sesuai desain yang sudah ditetapkan. Saat ini desain batik sudah beragam dengan warna-warnanya. Subhanallah, senang sekali saya bisa melihat bagaimana batik ini dibuat. Selama ini, saya tidak pernah berpikir bahwa membuat batik ternyata bisa begitu serius. I feel so lucky to have a first-hand experience in seeing how batik is made and actually trying to squeeze out this wax right here. But we got a lot to visit here in your beautiful city. I'm going to go check out the rest of the city, check out some food, and some of the iconic masajid here in this beautiful city. So join me. You're going to continue, huh? Assalamualaikum. Sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Karya seni yang bangsa Indonesia harus pertahankan dan diturunkan ke anak cucu demi kelestarian batik di Indonesia.